korosi sering kita jumpai pada berbagai benda di sekitar kita, warnanya abu-abu serta berkilauan. Namun, saat kita berada di kamar mandi, biasanya kita sering melihat paku atau besi yang warnanya berubah dan berkaratan. Lantas, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Halo, perkenalkan nama saya Fania Raung dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Tumohon, dan di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata pelajaran kimia, yaitu korosi. Korosi atau yang sering kita kenal dengan perkaratan ialah kerusakan atau degradasi logam akibat dari reaksi redoks yang terjadi antara logam itu sendiri dengan zat-zat yang berada di lingkungan sekitarnya, sehingga menghasilkan suatu senyawa-senyawa yang tidak diinginkan. Dalam reaksi redoks ini, yang mengalami oksidasi ialah logam berperan sebagai anoda, sedangkan yang mengalami reduksi ialah zat-zat lain di lingkungannya, contohnya oksigen atau air, berperan sebagai katoda. Proses selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut. Reaksi yang terjadi di anoda, besi mengalami oksidasi menjadi Fe2+, sedangkan pada katode, oksigen mengalami reduksi. Dari kedua reaksi ini akan didapatkan reaksi sel, yaitu 2Fe tambah O2 tambah 2H2O menjadi 2Fe2+, dan 4OH-. Ion Fe2+ tersebut kemudian mengalami oksidasi lebih lanjut menjadi Fe2O3 dengan mengikat molekul H2O. Apabila sesuatu terjadi, tentunya ada faktor-faktor yang mendukung terjadinya proses tersebut, sama seperti korosi. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya korosi? Pertama, konsentrasi H2O dan O2, di mana semakin banyak atau semakin tinggi kandungan H2O dan O2, maka korosi akan berlangsung semakin cepat. Kedua, adanya zat elektrolit, karena zat elektrolit dapat mempercepat korosi, di mana zat elektrolit dapat menghantarkan listrik atau elektron. Ketiga, pH, di mana apabila pH lingkungan kurang dari 7, maka korosi akan berlangsung semakin cepat. Keempat, suhu. Apabila suhu semakin tinggi, maka korosi akan lebih cepat terjadi. Kelima, efek galvanic coupling. Artinya, apabila besi dilekatkan dengan logam yang kurang reaktif, maka besi akan lebih cepat mengalami korosi. Begitupun sebaliknya. Pada saat ini, saya akan menunjukkan contoh korosi yang terjadi di lingkungan sekitar rumah saya. Contoh pertama ialah atap rumah yang berkarat. Terjadi karena hari demi hari, atap ini terkena panas terik serta air hujan sehingga cepat berkarat. Berbeda dengan benda-benda besi lainnya yang terlindungi dari panas terik dan air hujan. Sama seperti benda yang satu ini, terlihat usang dan berkarat. Terjadi karena hari demi hari digunakan oleh manusia serta sering terkena panas terik dan air hujan. Yang dapat dilakukan adalah mengendalikannya. Apa-apa saja hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan korosi? Ada 3 cara pengendalian korosi. Yang pertama yaitu pelapisan atau coating. Terdiri atas pengecatan yang umum dilakukan oleh masyarakat kita, melumuri dengan oli yang biasanya dilakukan pada mesin kendaraan, rantai, dan lain-lain. Selanjutnya melapisi dengan plastik yang biasanya dilakukan pada rak piring. Selanjutnya thin plating atau melapisi dengan timah yang biasa dilakukan pada produk kalengan. Selanjutnya chrome plating atau lapis krom, dan yang terakhir galvanisasi yang biasanya dilakukan pada alat bangunan. Yang kedua yaitu perlindungan katodik. Maksudnya, besi dihubungkan dengan logam lain yang lebih reaktif atau lebih mudah teroksidasi. Biasanya disebut dengan anoda korban. Hal ini biasanya dilakukan pada instalasi bawah tanah, contohnya menggunakan magnesium. Cara terakhir yaitu inhibitor, dilakukan dengan menambahkan zat kimia yang sifatnya bisa menghambat proses korosi. Contohnya mercaptobenzotiazol. Nah, sekian video penjelasan saya tentang materi korosi. Kiranya video ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih sudah menonton.